Yang ketiga, epistemologi dalam Islam ada burhan. Burhan. Nah, ini yang sama dengan Barat. Ini sama dengan Barat. Sumbernya akal. Kalau irfan tadi sumbernya adalah pengalaman intuitif, pengalaman hati. Nah, kalau irfan dia ke dalam, kalau burhani dia keluar. Ke dalam sampai ke nurani. Kalau burhani dia keluar. Sumbernya apa? Sumbernya itu rasio, akal. Jadi ada alam, sosial, dan manusia, human. Itu sumber daripada epistemologi burhan. Rasio ini bersumber dari alam, sosial, sama human. Sosial itu lebih dekat kepada normatif kehidupan, kebiasaan manusia semacam adat istiadat, budaya. Ini burhan. Jadi bukan faktual ya. Ini harus dipahami, bukan faktanya, tapi burhani itu lebih ditekankan pada memperjelas fakta, bukan fakta itu sendiri. Memperjelas konsep, bukan konsep itu sendiri. Nah, caranya, metode mereka dengan burhani ini adalah dengan, makanya tadi abstraksi ini artinya memperjelas konsep. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan bagaimana memperjelas konsep itu. Memperjelas konsep abstraksi, membuat pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi ya? Itu epistemologi burhan. Rakyat, apa itu rakyat? Diperjelas. Itu tugas daripada filsafat sebenarnya. Supaya apa? Supaya ketika kita demo, ketika kita diskusi, Anda bicara demokrasi, Anda paham maksudnya. Supaya nanti ketika orang, apa itu demokrasi? Kalian tidak bengong gitu. Apa ya? Begitu ditanya tidak tahu. Tapi pas tidak ditanya kamu tahu. Yang sulit itu. Ya kan? Kami bergerak untuk kepentingan rakyatnya. Rakyat itu apa dulu? Gitu. Ya kan? Jadi harus diperjelas dulu abstraksi namanya, memperjelas konsepnya, pengertian rakyatnya apa, pengertian demokrasi itu apa, pengertian ini itu apa. Ya kan sekitar kita saja, jangan jauh-jauh. Nah, jadi burhan ini menghendaki adanya fakta yang terjadi kita konsepkan. Itu burhani namanya. Metodenya itu abstrakkan dulu. Ya, buat dulu pengertiannya, perjelaskan dulu konsepnya. Jadi konsep sama fakta itu beda ya. Ini kadang keliru. Konsep sama fakta itu beda. Konsep. Tadi saya jelaskan pada sesi penjim itu. Kalau di kelas ini masuk bola, itu fakta kan? Di ruangan kita ini masuk bola, itu fakta. Kalau orang dewasa, dia akan melihat konsep apa di balik fakta. Itu konsep. Apa yang ada di balik fakta. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak, dia akan terjerumus pada fakta saja, tidak melihat apa di balik fakta. Misalnya gini, masuk bola di sini, kalau kita anak-anak, kita akan mempergunakan bola itu untuk jadi mainan. Ini analoginya Immanuel Kant dalam perspektif rasionya. Kalau yang masuk di sini bola tadi, kalau dia orang dewasa, dia akan melihat kenapa bola masuk, siapa yang memasukkan, gitu. Melihat di balik fakta. Bisa ya? Jadi beda fakta sama konsep. Ini penting nanti kalau kamu membuat kelompok pergerakan melawan bunuh diri.
atau mau melawan kejahatan penguasa yang zolim misalnya. Penting. Orang kenapa lemah? Karena lemah di epistemologi. Karena epistemologi itu kan menghendaki pandangan dunia kita tentang masyarakat, alam semesta dan sejarah itu yang menghendaki ideologi. Makanya di buku Kang Jal itu kan kesalahan berpikir mengakibatkan kesalahan bertindak. Yang kedua, setelah abstraksi kita batsia. Artinya rasionalkan. Kalau sudah diperjelas, rasionalkan. Pas nggak sih? Logis nggak sih apa yang saya buat ini gitu? Dipertanyakan kembali. Dipilah lagi. Makanya tadi 4 unsur tadi yang oleh Muqtada Mutahari tadi, ya, tahlil, tajiyah, tagrib sama tajrid tadi, itu dipergunakan dengan akal, ya, rasionalkan, demonstrasikan, gitu maksudnya. Apa sih maksudnya? Pas nggak sih? Dipertanyakan, cari pembanding-pembandingnya, disusun, dan itu wilayahnya di pikiran, di akal, wilayah. Belum keluar, nanti dulu. Setelah itu dianalisis, baru dibanding-bandingkan. Makanya itu disebut tahliliyah. Sama naqdiyah. Tahliliyah sama naqdiyah. Ini analisis, ini kritis. Setelah dinasionalkan, analisis lagi, baru kritik. Intinya begitu. Intinya kita di Burhani itu sudah sama dengan bagaimana epistemologi Barat. Misalnya, rasio lebih diutamakan. Ya, tolak ukur kebenarannya adalah kebenaran korespondensi di sini. Kebenaran koheren sama kebenaran pragmatis. Ya, mungkin sudah pernah baca ya tentang bagaimana itu kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatis sama kebenaran koheren. Untuk kebenarannya. Nah, intinya apa? Di peran akal kita akan melihat, kita harus demonstrasikan. IP argumennya kita demonstrasi. Peran dan fungsi akal dalam kehidupan kita sehari-hari. Demonstrasi. Di demonstrasi ini ada yang pertama kita eksplorasi, verifikasi, 3 pengungkapan. Eksplorasi ini mengambil semua masalahnya. Contoh gini. Makanya kemarin saya sudah jelaskan sebenarnya demo. Apa yang berkaitan dengan demo kita ambil semua secara utuh. Ya. Kita ambil semua apa di balik demo. Apa di balik demo kita ambil semua. Baru verifikasi, buktikan salah benarnya. Buktikan salah dan benarnya. Setelah dibuktikan salah dan benarnya, diungkapkan, maksudnya disampaikan apa adanya. Itu tugas filsafat di Burhani. Nah, bagi Al-Jabiri yang tadi mengkritik Irfan, epistemologi filsafat Burhani ini itu mestinya diutamakan dalam Islam. Mestinya diutamakan. Kita kuliah juga ini penting. Epistemologi Burhani. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa terjadi benturan misalnya begitu? Itu antara Irfan, Burhani, Irfan dan Bayani
itu tidak dipahami. Jadi kita ini kebanyakan orang itu orang-orang taklid. Di Indonesia ini kebanyakan omong doang. Komentar berani tapi bertanggung jawab tidak berani. Komentarnya di Facebook, di Twitter, di IG, tapi untuk bertanggung jawab atas komentarnya tidak. Itu contoh atau ciri orang yang jahil. Ya, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lebih baik ya jadilah level kedua, misalnya taklid. Taklid itu kan orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya dia sadar, jadi dia diam aja karena dia tidak paham itu. Nah karena dia tidak paham, sadar tidak paham, dia berguru. Nah kalau orang Indonesia kebanyakan begitu kan aman, sentosa, sejahtera. Nggak hanya omong doang, nggak bisa bertanggung jawab, itu jahil. Makanya ada yang menyatakan kita sebenarnya sudah masuk pada fase di mana kembali kepada masa jahiliyah. Kebanyakan orang-orang seperti itu, menyesatkan, ya, mengklaim benar. Jadi antara tiga fase ini, tiga epistemologi ini tidak ada saling kaitan ya, tidak kaitan. Kalau ini ayat, nas sumbernya, ini hati, ya, intuitif, ini akal, tidak ada kaitan. Jadi kalau ini katakan benar, bukan berarti ini salah, Irfan salah. Atau kalau Irfan katakan benar, bukan berarti Bayani salah. Kalau Burhan ini kan akal, ini nas, Al-Quran dan hadis sumber. Jadi kalau Burhani akal ini, makanya kalau kalian mau menganalisis sesuatu, lihat pengetahuan apa yang dipakai ini. Jangan asal komentar. Makanya perbanyak tadi eksplorasi, verifikatif, sama pengungkapan. Apa adanya dikeluarkan. Makanya terjadi sesat misalnya, kamu jangan begini, itu sesat. Nah, itu karena ini Bayani. Orang mengharamkan rokok, ya, ada yang tidak mengharamkan rokok karena itu budaya pikiran. Yang digunakan di sini adalah wilayah pikiran induktifnya, ya, mengkhususkan yang umum. Nah, tapi kebanyakan kan komentar aja tapi nggak tahu cara. Jadi tipe masyarakat kita sekarang ini ada kebanyakannya itu apa? Jan sama zan. Nah, ini bahaya. Gosip sama omong doang. Banyaknya gosip aja. Zan. Kira-kira misalnya Wawan jalan sama temannya cewek. Pasti ini aneh deh. Itu pasti ada zannya, ada kira-kiranya. Makanya di Islam disebut itu ghibah. Zan. Tadi di level pengetahuan tadi di pertama. Nah, kalau di Burhankan dia bicara tentang konsep. Kalau di Irfan dia bicara tentang ilham, ya, pengalaman langsung manusia. Kalau di sini dia bicara tentang dalil. Mencuri itu salah. Nah, maka rasiokan. Oh betul, memang nggak boleh mengambil hak orang itu, nggak boleh. Maka dalilnya apa? Nah, carilah nas. Jadi sumbernya itu semua harus bersumber dari nas. Nggak akan ketemu kalau yang dibahas adalah burhan. Ya, nah ini kita misalnya sedang diskusi, yang didiskusikan adalah burhan, kita bicara, yang diskusikan adalah bayani, kita bicara tentang burhan. Nggak ketemu. Memang di bayani ada peran dan fungsi akal, tapi tidak semuanya. Dia hanya penjustifikasi, dia hanya repetitif, dia hanya taklid, dia hanya pengukuhan. Selebihnya tidak ada. Logika itu hanya digunakan di wilayah itu, tapi di Burhani semua. Beda ya. Atau kita sedang diskusi tentang Burhani, kita ambil bayani dan akan masuk. Sama yang saya jelaskan kemarin.
Kalau Muzakir pergi kuliah pakai celana robek, lalu dia ditahan dosen karena melanggar etika, Muzakir menjawab, apa hubungan celana robek dengan pengetahuan saya? Nah, maka dia tidak akan ketemu, jadilah cincin terus, rebel itu akan ketemu. Karena etika itu wilayah intern subjek. Sementara tentang pengetahuan itu bicara benar dan salah. Makanya filsafat di akhirnya nanti dia bicara aksi, ya, etika sama estetika. Aksi kita bagaimana setelah mempelajari filsafat itu. Makanya harus bedakan mana bijak, mana benar. Kapan disebut benar dan bagaimana kita menempatkan benar itu pada tempatnya, itu baru bijak. Itu ya. Oke. Saya kira sampai di sini saja soal epistemologi Islam. Ya, selebihnya mungkin itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, selebihnya kita kembalikan, kurangnya kembalikan kepada saya, dan kalaupun ada pertanyaan silakan. Atau kita mau pending dulu karena sudah masuk waktu Isya. Pending. Ada nggak? Ada pertanyaan? Sudah pertanyaan tadi. Hah? Sudah lupa? Ya. Atau ini jangan sampai dilupakan ya. Yang penting jangan dilupakan apa yang disampaikan. Kalau pertanyaan dilupakan. Karena gini, apa yang saya sampaikan ya bisa juga nanti tersampaikan ke orang lain. Yang penting jangan setengah-setengah. Makanya ditulis. Kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu liar. Caranya supaya dia tidak liar, harus diikat. Cara mengikatnya adalah dengan tulis dia. Sebelum tidur evaluasi, menjawab kan apa saja tadi kita. Nanti supaya apa? Kalau setengah-setengah itu yang sesat itu. Pengetahuan yang setengah-setengah itu yang sesat itu. Nah, ketika di sini kamu ambil cuma setengah, kamu kasih tahu ke orang lain itu setengah, ya setengah terus itu. Kan betul. Jadi intinya yang ini jangan dilupakan. Pertanyaan bisa nanti, bisa besok ya. Kita diskusi kembali. Saya kan tidak jauh, hanya di warung kopi sih. Kalau ada yang tidak jelas, ya kita perjelas lagi. Boleh sedikit, Mbak? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali pada level pertama, yaitu level pengetahuan. Yang keempat yaitu ilmu. Tahap ilmu yaitu makrifat. Karena pada sisi subjektifnya yaitu mendapatkan ketenangan jiwa. Bukan tenangnya jiwa, Ya, bukan tenangnya jiwa itu dianalogikan tadi bahwa ketika dia mendapatkan kabar yang sesuai dengan kabar itu, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Lalu itu kan analogi yang di satu sisi, lalu saya mencoba bertanya di analogi di sisi lain, yang dimana ketika dia mendapatkan kabar yang kemudian kabar itu buruk, tentunya ketika dia mendengar kabar pastinya jiwanya tidak menjadi tenang. Lalu ketika kabar itu dibuktikan yang pasti sesuai dengan fakta, yaitu kabar tadi yaitu buruk juga, pasti jiwanya akan tidak tenang, ditambah lagi dengan penderitaan. Ya. Lalu bagaimana dengan ketenangan jiwa tadi? Tentunya dia tidak mendapatkan tahap, tentunya dia tidak sampai pada tahap makrifat, yaitu tenangnya jiwa. Itu bagaimana? Tenangnya jiwa. Oke, bagus. Kabarnya misalnya orang tua di rumah dikabarkan anaknya itu hamil duluan. Misalnya itu ya. Iya. Anakmu yang kuliah di Bima itu saking dia sering berpacaran, dia sudah hamil, itu gimana? Nah, itu menjadi zan. Pertama kali zan. Zan itu kira-kira
siapa pacarnya gitu. Itu kira-kira saja. Zan. Setelah zan, begitu ketemu langsung dengan anaknya, betul nggak kamu begitu? Ya kan? Iya. Terjawabnya nanti, kira-kiranya itu menghendaki adanya tenang jiwa ini. Nah, ketika kabar itu buruk, ya kan? Buruk dalam kacamatanya, maka pertanyakan pandangan dunia. Ya, pertanyakan pandangan dunia. Sampai di mana dia mengetahui tenangnya jiwa. Jadi jangan samakan senang dengan tenang. Iya. Jangan sama. Kalau senang itu material. Kalau tenang itu intuitif. Ya kan? Hati. Buruk dan baik itu wilayah material. Sementara tenang itu wilayah hati, wilayah jiwa ini. Nah, buruk kalau kita menggunakan kacamata senang, ya dia tidak senang, tapi jiwanya tenang itu, makanya saya bilang jiwa yang tenang itu nantinya subjektif, sulit dilacak. Tapi kalau dilihat dari epistemologi, maka periksa pandangan dunia. Dia ini ulama atau bukan? Kalau dia ulama, maka dia tetap tenang jiwanya. Kenapa? Karena zan yang dia kira-kirakan tadi terjawab. Ya, dia anggap itu sebagai musibah dianggap sebagai rezeki. Itu maksudnya. Maka pandangan dunia. Kalau pada orang yang itu hanyalah orang yang misalnya tidak punya konsisten berpikir, misalnya orang yang tidak pernah belajar tentang bagaimana tentang kekuasaan Tuhan misalnya begitu, makanya di wilayah ma'rifat tadi, maka pandangan dunia seperti itu menghendaki dia menjadi buruk. Maka dia anggap sebagai penderita. Itulah yang dikritik oleh Albert Einstein. Penderitaan itu tidak ada. Penderitaan itu adalah sebuah dari orang yang jauh dari cahaya. Tidak ada penderitaan. Gelap itu tidak ada. Dalam teori relativitas. Gelap itu tidak ada. Penderitaan itu dinisbatkan atau diidentikan dengan gelap. Orang yang merasakan penderitaan karena dia jauh dari cahaya. Sumber cahayanya dari mana? Dari dia. Makanya dalam konsep sabar tadi di Irfan tadi, ya, itu diterima, baik buruknya diterima, itu sampai pada tenangnya jiwa. Makanya kita harus kembalikan kepada pandangan dunia. Nah, apakah kita hanya memeriksa pada sisi itu saja? Nah, pertanyaannya, apakah dia tenang jiwanya atau tidak? Itu sulit diverifikasi. Soalnya dia subjektif. Orangnya sendiri yang merasa. Lalu bagaimana jika dia mengungkapkan bahasa jiwa ini tidak tenang? Jiwanya tidak tenang? Iya. Dengan ungkapan dia sendiri secara langsung. Jiwanya tidak tenang atau jiwanya yang tidak senang? Iya. Jadi tadi senang sama tenang itu beda. Kalau senang itu wilayahnya Materialisme. Senang itu wilayahnya material. Ya. Gini loh, kamu mengimini beli HP. Begitu kamu mampu beli HP, kamu senang. Itu materialnya. Yang senang itu wilayah badan, wilayah dunia. Kalau tenang itu wilayah ilahiyah, wilayah intuitif. Nah, kalau ada orang yang mengungkapkan jiwa saya tenang, itu luar biasa. Luar biasa itu. Nah, kalaupun dia bilang jiwa saya tidak tenang, maka diperiksa, betul nggak? Ditanyakan, ya kan? Betul nggak jiwa tidak tenang? Gitu. Bagaimana konsep jiwa tenangmu bagimu? Gitu. Maka dia subjektif. Kalau dia mengungkapkan langsung jiwanya tenang, saya kira itu jarang orang sampai pada situ. Jarang. Bahkan kita saja, kita sekarang ini. Adik kita kuliah di Makassar misalnya, dengar kabar dia pacaran dengan si A, kita kan kira-kira itu,
ini kuliah bagaimana, ini kan gitu banyak hal. Begitu kita tahu bahwa dia itu tidak ada apa-apanya sama si A, kita jadi lega. Oh ternyata yang saya curiga itu tidak terjadi. Itu maksudnya. Atau terjadi Pak. Bisa dia terjadi. Oh ternyata terjadi. Ternyata yang saya curigai benar-benar terjadi. Langsung lah. Kan kodrati manusia, ya Allah bagaimana caranya. Kan gitu lah. Kodrati manusia. Dan dia subjektif. Nggak bisa kita periksa secara mendalam. Dan dia non ilmi. Gitu ya. Jadi mantas bang sedikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bang di sini Adinda masuk dalam sumber pengetahuan. Makanya sumber pengetahuan ada akli, mudrakat, instruktif dan kabar. Di sini kita perlu garis bawahi di mudrakatnya empiris dan indra. Bicara pengetahuan, sumber pengetahuan yang menyebabkan pengetahuan pada diri manusia itu realitas. Kita bicara realitas. Kalau dalam sumber pengetahuan ada huduri dan ada husuri, pengetahuan yang ada dalam diri dan ada di luar diri. Apa saja pengetahuan ada dalam diri ini, yaitu sedih, marah dan segala macam. Terus pengalaman lewat perantara, yaitu dari realitas. Lalu pertanyaannya bang ya, gimana dengan garis bawah ya empiris secara pengalaman? Lalu melalui indra, instrumen pengetahuan adalah indra dan segala macam itu. Lalu gimana caranya orang buta ini yang tidak bisa melihat realitas yang terjadi dalam dunia ini, apakah dia mempunyai pengetahuan atau tidak? Karena bicara instrumen bang ya, instrumen pengetahuan yaitu indra. Kita garis bawahi dulu, jangan masuk dalam kisah bahas secara khusus ya, khusus ya. Yaitu lewat indra. Lalu gimana orang buta ini mendapatkan pengetahuan sedangkan dia tidak bisa melihat realitas yang terjadi? Itu saja pertanyaannya. Saya kembalikan. Empiris ini sumber alatnya indra. Empiris. Dalam bahasa Arab disebut mudrakan. Alatnya indra. Indra ada 5 ya. Mata. Ya. Kita khususkan mata. Mata, pengetahuan didapat mata apa? Warna. Saya teringat bahasa Aristoteles ini. Orang yang kurang satu indranya maka akan kurang satu pengetahuan. Dalam epistemologi bahasa, pengetahuan yang didapat oleh indra itu disebut pengetahuan primer. Pengetahuan dasar. Makanya di 12 kategori logika Aristoteles disebutkan bahwa ketika orang itu buta, maka dia kurang satu pengetahuan yang berkaitan dengan warna. Jangan katakan bahwa susu ini warna putih di orang buta, karena dia tidak sulit untuk memahami warna putih. Dia kurang pengetahuan. Kalau dia bisu atau tuli, maka dia kurang pengetahuan tentang suara. Nah, tadi pertanyaan intinya apa? Bagaimana mengetahuinya? Dia memang kurang pengetahuan. Kurang dinilai sesuai warnanya. Tapi dia punya akal atau rasi. Dalam bahasa Immanuel Kant kan rasio. Atau bahasa realifikasi rasio. Pengetahuan kita, orang tepuk tangan. Ini contoh yang dibuat oleh Musa dan Mutahawi. Orang tepuk tangan. Yang dilihat adalah warna tangan, ya kan? Warnanya tangan sama tangan. Beda ya. Jadi warna mata ini melihat warna sama
dimensi apa? Cahaya. Terang sama gelap itu dimensi cahaya. Orang tepuk tangan warna sama tangan. Yang kedua yang diketahui adalah yang didapati oleh indera adalah suara. Karena bertemunya dua tangan. Nah, kenapa disebut tepuk tangan? Tepuk tangan. Nah, inilah masuk pada tugas rasi akal. Sejarah itu bukan realitas yang didapati lewat indera, itu bukan. Kabar itu bukan realitas yang didapati oleh pengetahuan yang didapati oleh realitas indera, bukan indera. Tapi akal lah yang merasiokan itu. Kabar, sejarah dan sebagainya itu otoritas yang kita dapat. Bahkan ini yang kalian lihat sekarang cuma pengetahuan yang didapat oleh mata, telinga kalian hanya ini. Suara saya sama warna putih, hitam, baju saya. Tetapi bagaimana menggabungkan ini semua dan suara menjadi sebuah pengetahuan adalah akal. Oke, kalau di situ berarti substansinya kurang pengetahuan. Lalu di sini timbulnya, nggak apa-apa ya di luar konteks sedikit, Bang. Kita merujuk pada komunikasi. Komunikasi, misalnya manusia, misalnya Iqbal ini kekurangan indera yaitu buta. Terus saya kekurangan tuli. Bang, jangan tahu Bang. Misalnya, lalu gimana cara komunikasi antara orang buta dan tuli? Iya, mas. Ya. Terus Caca. pernah nggak lihat orang buta dan tuli komunikasi? Ya lalu pertanyaannya Bang. Orang buta dan Iya. Kemarin seingat saya saya teringat anekdotnya masyarakat Bima gitu. tinggal lumpongi. Orang buta Kalau akal hanya menyimpulkan semuanya lewat indera lewat kelima indera ini, lalu akal menyimpulkannya. Kalau akal menyimpulkannya, lalu gimana akal ini menyimpulkan komunikasi orang buta dan orang tuli ini? ya dia berkomunikasi. Dia kan tuli. Iya. Ya, masih ada indera lain untuk dia komunikasi. Lalu apa? Indera apa? Mulutnya. Kan misalnya orang tuli melakukan komunikasi, mengeluarkan suara, lalu orang tuli ini tidak bisa mendengarkannya, lalu gimana? Harus ada feedback, timbal balik. Nah, maka dia punya komunikasi verbal. Kalau verbal menonjol verbal secara langsung, kalau non verbal secara tidak langsung. Ya, verbal itu secara langsung. Ya, bisa tepuk Bahu. Itu untuk orang tuli. Misalnya tepuk sekali ya kan ada tekniknya. Tapi itu masuk pada pengetahuan teknologi sebenarnya. Karena ada orang-orang yang dalam kategori kelemahan itu ada pemberian khususnya. Makanya ada sekolah-sekolah khususnya. Makanya itu tugas kamu yang jurusan komunikasi itu. Ya, komunikasi itu Buat teknik yang Bagaimana baik, bagaimana cara cara berkomunikasi berkomunikasi ketika dua orang ini bertemu. Oh, cara dari jurnal kan? Nah, itu. Buat bagaimana caranya? Kamu banding-bandingkan. Apakah sudah pernah ada sebelumnya? Kamu cari tahu. ya Dikumpulkan referensi-referensinya. Atau istilahnya tadi kan taklid. tinggal metode yang dipakai itu. Ya, apa metode yang dipakai? Makanya metode itu dibuat oleh Arjun. Begitu Pak Jun. Siap. Nah, udah kemarin aku cerita tentang Bisa lu tinggal lumpongi. ini sehari kayak gitu. Nah, itu hari kesulis ya. Oh, semontor mau cerita tentang Cih, bisa lu tinggal lumpongi. Padahal memang Lucu kemarin aja. emosi, ya kan kayak epistemologi kan tetap kan di komunikasi itu diperlukan. Bagaimana memang? Maka metodenya mesti dibuat. Nah, Ya. itulah tugas generasi itu. Tugas orang yang profesional di dalam jurusan komunikasi. Etik profesional kayak membuat metode sendiri. Kalau sesuatu itu dikerjakan atas dasar cinta, setahun 2 tahun dia akan jadi ahli. Kalau kamu cinta dengan jurusan
dia akan jadi ahli komunikasi. Tapi kalau orang kerjakan itu atas dasar Paksaan. terpaksa, setahun 2 tahun dia tidak akan jadi apa-apa. Dia hanya mengambil keuntungan dari apa yang dikerjakan. Keuntungan. Oke ya. Ya. Lawan? Marah bingung kai? Iya. Oke. Tapi bingung itu bagus sebenarnya. Ya. Itu tandanya kamu sedang berpikir. Kalau kamu bingung itu tandanya kamu sedang berpikir. Orang yang tidak bingung dan tidak penasaran itu ya seperti mayat hidup. Dia tidak fungsikan akalnya untuk berpikir. Jadi yang hibang kembarannya mahasiswa harus sedikit gila. Dia harus gila. Oke, selesai di situ ya. Ya. Akhir kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terselesaikannya agenda kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.